Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Detektif Sejarah DS dengan tema Agama Multiteisme. Harap dukung channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen agar channel ini terus berkembang menyajikan konten-konten sejarah menarik lainnya. Multiteisme adalah kepercayaan atau pemujaan kepada banyak benda atau berhala. Di konten ini, multiteisme didefinisikan sebagai penyembah berhala yang bukan berupa patung, melainkan juga penyembahan terhadap jabatan, nama baik, posisi, profesi, kekayaan, tempat tinggal, taman, mobil, orang yang dicintai, keluarga, ilmu pengetahuan, gelar, kesenian, spiritualitas, baju, kemasyhuran, tanda tangan, jiwa, masa muda, dan kecantikan. Semua ini termasuk berhala yang disebut berhala psikologis. Secara lahiriah, agama ini menyatakan percaya terhadap Tuhan yang satu dan mendukung kepercayaan tersebut. Akan tetapi, penganut agama ini terus-menerus menghambat kemajuan dan kemenangan akhir. Salah satu legitimasi yang diberikan agama multiteisme secara masif adalah narasi sebagai berikut. Bersabarlah wahai saudaraku yang beragama, tinggalkan dunia bagi mereka yang mencintainya. Biarlah lapar menjadi modal bagi ampunan dosa-dosamu. Terimalah neraka kehidupan demi pahala surga di hari kemudian. Seandainya engkau tahu pahala orang-orang yang menerima penindasan dan kemiskinan di dunia ini, tahanlah perutmu dari makanan saudaraku, supaya engkau dapat melihat cahaya hikmah. Apa yang menimpa kita itu merupakan suratan takdir yang telah tertulis di kening kita sejak dulu. Orang kaya telah dituliskan menjadi kaya dari dalam rahim ibunya, dan orang sengsara telah dituliskan sejak dari rahim ibunya. Setiap protes adalah proses melawan kehendak Tuhan. Bersyukurlah atas yang Ia berikan dan yang tidak Ia berikan. Ini adalah status quo. Narasi ini disampaikan kepada manusia oleh pemuka agama yang mereka termasuk aristokrat kaya. Mereka mengumpulkan uang dari rakyat, menghisap dan mempertahankan kekayaan mereka, dan berusaha sedemikian rupa agar orang miskin tetap miskin. Benar bahwa manusia harus selalu bersyukur atas apa yang ia dapati. Namun, bukankah Tuhan telah berjanji akan membantu sebuah kaum yang mau merubah nasibnya? Bukankah janji Tuhan tersebut sangat kontradiktif dengan doktrin para pemuka agama tersebut? Orang-orang multiteis mempunyai Tuhan yang lebih banyak dari yang kita miliki. Seorang multiteis bukanlah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita mengetahui mereka menentang Isa, Musa, dan Ibrahim adalah orang-orang multiteis, bukan orang-orang yang tidak bertuhan. Multiteisme telah dikenal sebagai agama masyarakat awam sepanjang sejarah, dan pada satu fase, multiteisme termanifestasi dalam bentuk penyembahan berhala. Kita tahu dalam gerakan Islam bukan hanya menentang bentuk-bentuk penyembahan berhala, tetapi lebih dari itu. Multiteisme sejak dulu dan sekarang termanifestasi dalam ratusan bentuk fisik dan non-fisik sebagai salah satu agama yang umum dalam sejarah kemanusiaan. Salah satu bentuknya pada masa sekarang dalam semua masyarakat adalah penyembahan berhala dalam bentuk kebodohan. Agama multiteisme ini bergerak maju sepanjang sejarah, berdampingan dan setahap demi setahap seiring dengan agama monoteisme dan terus bergerak maju dengannya. Agama monoteisme adalah agama dengan penyembahan satu Tuhan. Agama ini lahir dari langit dan diwahyukan pada nabi-nabi suci Tuhan. Agama ini juga menghimbau pada kesatuan umat. Agama multiteisme mengajak manusia melawan eksistensi Tuhan yang Maha Pengasih, bertentangan dengan ajakan Islam kepada Tuhan, yang merupakan makna semua eksistensi dan tujuan abadi seluruh kehidupan. Multiteisme sama dengan perbudakan. Multiteisme adalah pemberontakan melawan penghambaan terhadap Tuhan. Dan pada saat yang sama, multiteisme adalah penyerahan, penaklukan, dan perbudakan manusia terhadap berhala yang dibangun oleh para penipu, pembohong, orang jahil, dan penindas dengan bekerja satu sama lain untuk menjerumuskan manusia pada perbudakan dan penyembahan terhadap selain Tuhan.
Agama multiteisme selalu berupaya untuk melegitimasi dan mempertahankan status quo dengan menggunakan kepercayaan-kepercayaan metafisika, kepercayaan pada Tuhan atau Tuhan-Tuhan, kepercayaan pada hari kebangkitan, yaitu melegitimasi kepercayaan terhadap hari kebangkitan dan menyelewengkan kepercayaan terhadap kekuasaan gaib dan merusak semua prinsip-prinsip kepercayaan agama. Atas nama agama, masyarakat dipaksa percaya bahwa situasi orang miskin adalah situasi yang harus diterima begitu saja karena merupakan manifestasi kehendak Tuhan. Itu adalah takdir dan nasib. Tujuan agama ini adalah membuat rakyat menyerah, puas dengan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sementara mereka, para pemuka agama ini, sibuk memperbaiki hidup, dalam hal ini ekonomi. Akar-akar agama ini adalah ekonomi. Akar-akarnya terdapat pada pemilikan kaum minoritas atas kaum mayoritas yang tertindas. Faktor ekonomi inilah dan pengerjaan superioritas yang memerlukan suatu agama untuk melestarikan dan melegitimasi dirinya dan melanggengkan pandangan hidupnya, agar secara otomatis individu menerima dengan gembira dengan malapetakannya. Agama multiteisme bergerak dalam dua bentuk dalam sejarah. Bentuk pertama ialah bentuk langsung yang kita lihat dalam sejarah agama-agama, yaitu agama penyembahan tasbih, penyembahan sesuatu yang tabu, penyembahan takhayul, penyembahan penguasa-penguasa yang baru, penyembahan beberapa Tuhan, dan penyembahan roh-roh. Ini adalah hierarki agama multiteisme dalam sejarah agama-agama. Tetapi ini merupakan bentuk nyata agama multiteisme. Bentuk kedua ialah yang tersembunyi, yang lebih berbahaya dan lebih berbisa dari yang lainnya. Bentuk yang tersembunyi inilah yang telah menyebabkan luka dan melakukan lebih banyak kerusakan terhadap manusia dan kebenaran daripada yang lainnya, yaitu multiteisme bersembunyi di balik topeng monoteisme. Para penganut agama multiteisme, yaitu orang-orang yang mempropagandakan agama multiteisme, takut kepada orang-orang yang bangkit menjadi melek huruf, menjadi orang terpelajar. Mereka ingin pengetahuan selalu menjadi monopoli satu pihak, mereka sendiri. Mengapa? Karena apabila pengetahuan maju, agama multiteisme hancur. Karena yang melestarikan agama multiteisme adalah kebodohan. Kebangkitan masyarakat berarti kebangkitan semangat protes dan kritik masyarakat. Cita-cita ketuhanan masyarakat, mencari keadilan masyarakat, hal ini melemahkan dan mengguncang fondasi multiteisme. Karena sepanjang sejarah agama itu, pelindung dan penjaga status quo, dan situasi ini telah ada sepanjang sejarah kemanusiaan. Dari sebelum masa feodalisme sampai masa feodalisme dan seterusnya di timur dan di barat. Sementara agama monoteisme yang dibawa Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad adalah agama yang menentang agama multiteisme. Agama ini adalah agama yang mendukung kaum tertindas dan membantu mereka keluar dari perbudakan yang dilakukan agama multiteisme. Semoga konten sejarah singkat ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga selesai. Jika Anda berkenan, silakan bagikan konten ini. Terima kasih, sampai jumpa.